Transkrip interogasi dan kesaksian di pengadilan militer, dapatkah dikatakan andal sebagai bukti? Ditulis oleh John Rusa, dari buku, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan Tanggal 30 September dan Kudeta Soeharto. Banyak orang Indonesia bingung dengan G30S, dan berharap menemukan lebih banyak informasi tentangnya. Pemerintah dapat mencoba menulis sejarah dengan keputusan resmi, tetapi memastikan bahwa setiap penyebutan G30S harus diikuti dengan garis miring PKI, tidak akan mencegah orang untuk bertanya-tanya tentang arti kedua istilah yang harus mereka kaitkan itu. Apa itu G30S? Apa itu PKI? Dan bentuk hubungan seperti apa antara kedua istilah yang ditandai dengan garis miring tersebut? Ketika Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1998, saya tidak membayangkan bahwa satu dekade kemudian, pemerintah akan terus melarang buku-buku yang tidak sesuai dengan propaganda rezim yang lalu. Rezim Soeharto mengklaim bahwa PKI bertanggung jawab atas G30S, partai itu memimpin atau mengorganisasikan G30S. Klaim serupa itu dapat diterima sebagai sebuah hipotesa, tetapi kita seharusnya berharap diberi sejumlah bukti sebelum kita menerimanya sebagai kesimpulan. Kita juga harus berharap ada rumusan yang lebih persis. PKI adalah sebuah partai dengan anggota kurang lebih 3 juta orang. Kalau pemerintah berniat bersikukuh bahwa PKI mengorganisasikan G30S, maka pemerintah harus mampu menjelaskan siapa di dalam PKI yang mengorganisasikan gerakan tersebut. Apakah 3 juta anggota partai secara keseluruhan bertanggung jawab? Ataukah sebagian? Atau hanya pimpinan partai? Apakah pihak pimpinan itu sentral komite atau politbiro? Sepanjang masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah tidak pernah dengan telak mengidentifikasi siapa di dalam PKI yang bertanggung jawab. Malahan, dengan secara terus-menerus menggunakan istilah PKI, masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh 3 juta anggota partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapapun yang berhubungan dengan partai, seperti para anggota organisasi-organisasi sealiran, seperti Lekra, bertanggung jawab. Dokumen-dokumen internal rezim Soeharto lebih terus terang. Kebetulan saya menemukan buku yang ditulis Lemhanas pada tahun 1968 untuk pejabat-pejabat pemerintah yang persis mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas. Buku 80 halaman ini ditulis dalam bentuk tanya jawab. Berikut satu bagian tentang tanggung jawab PKI. Pertanyaan, apakah benar bahwa G30S PKI yang menggerakkan adalah PKI, dan apakah setiap anggota PKI tentu terlibat dalam G30S PKI? Jawab, benar. A. Bahwa G30S PKI digerakkan oleh PKI, telah dapat dibuktikan, baik secara fakta maupun secara hukum di depan sidang-sidang Mahmilep, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh-tokoh G30S PKI. B. Seluruh anggota PKI dapat dianggap terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap orang berkewajiban melaporkan pada penguasa, bila ia mengetahui bahwa suatu kejahatan akan dilakukan, dan juga sesuai dengan prinsip organisasi PKI, bahwa keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota. Saya tidak puas dengan kedua poin jawaban itu. Poin pertama, persidangan-persidangan Mahmilep tidak membuktikan bahwa PKI mendalangi G30S. Kesaksian-kesaksian terdakwa dan saksi-saksi merupakan timbunan ketidakajegan. Para penuntut tidak mengajukan bukti-bukti tandas kesalahan PKI, dan para hakim tidak membutuhkannya. Mereka memulai prosiding peradilan dengan kepercayaan yang telah dipropagandakan Angkatan Darat bahwa PKI bersalah. Seperti diamati Harold Crook saat mengulas beberapa berkas rekaman persidangan Mahmilep pada awal tahun 1970-an, orang dapat dengan mudah menyimpulkan dari berkas-berkas tersebut bahwa sekelompok perwira Angkatan Darat yang tidak puas memimpin G30S dan mengajak beberapa pimpinan PKI untuk membantu mereka. Poin kedua jawaban Lemhanas sama mudah disangkal. Tuduhannya adalah bahwa seluruh 3 juta anggota partai mengetahui tentang G30S sebelumnya, dan bersalah karena pengabaian atau tidak melaporkan pada penguasa. Tuduhan ini tidak mungkin benar. Saluran-saluran informasi di dalam partai tidak sedemikian ketat, sehingga 3 juta orang dapat mengetahui sesuatu yang orang lain, termasuk agen-agen intelijen kunci di dalam Angkatan Darat, tidak tahu. Selain bersalah karena pengabaian, mereka bersalah karena keterkaitan sebagai anggota partai
mereka bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil para pimpinan. Keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota. Itulah prinsip kesalahan kolektif, sebuah prinsip yang sudah ditolak oleh semua negara di dunia, berdasarkan rule of law. Sebelum tahun 1965, pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kaum nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1949 tidak membunuh orang-orang Belanda hanya karena mereka orang Belanda. Setelah pemberontakan PRRI Permesta pada akhir tahun 1950-an, pemerintah Soekarno melarang PSI dan Masyumi karena pemimpin-pemimpin kedua partai mendukung pemberontakan-pemberontakan tersebut. Tetapi pemerintah Soekarno tidak menyatakan bahwa semua anggota kedua partai adalah pengkhianat. Pemerintah tidak menahan dan atau membunuh orang hanya karena mereka anggota PSI atau Masyumi. Soekarno mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam, yaitu orang-orang yang memang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah, kecuali pimpinan-pimpinan puncaknya. Bayangkan, seandainya prinsip kesalahan kolektif diterapkan pada anggota-anggota Golkar dewasa ini, haruskah setiap anggota Golkar pada masa Orde Baru diminta bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan Soeharto? Satu aspek yang tidak bermanfaat dalam debat tentang G30S di Indonesia adalah kecenderungan untuk menggolongkan posisi apapun, apakah sebagai pro-PKI atau anti-PKI. Siapapun yang tidak menyetujui penahanan dan pembunuhan massal, atau menunjukkan simpati terhadap tahanan politik, dianggap sebagai pendukung PKI. Pipit Rohiyat keberatan dengan kecenderungan ini, dalam esai yang ditulisnya pada tahun 1984. Saya PKI atau bukan PKI, menciptakan dikotomi serupa, itu sama dengan mengabaikan kemungkinan posisi seperti yang diperlihatkan Rohiyat, yaitu tidak membela aksi-aksi PKI sebelum tahun 1965, tidak juga membenarkan kekerasan massal yang diarahkan kepada PKI setelah G30S. Kekerasan tersebut mencerminkan bencana kemanusiaan. Saya dapat memahami, seandainya seseorang mengambil sikap antagonistik terhadap PKI sebelum tahun 1965. PKI adalah partai yang berniat mendirikan negara satu partai, yang dipimpin oleh orang-orang yang berbicara dan menulis secara dogmatis, dan berdasarkan rumus-rumus baku, yang menggalang pengikut-pengikutnya untuk mengintimidasi organisasi-organisasi pesaingnya. Tapi saya tidak dapat mengerti, bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas, kebohongan-kebohongan propaganda negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, penghilangan paksa dan pembunuhan kilat. Sekarang, setelah 40 tahun berlalu, kita seharusnya sudah mampu berhenti berpikir semata-mata dalam kerangka dikotomis tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Seakan-akan tiap kritik terhadap kisah resmi rezim Soeharto hanya dapat didorong oleh kecintaan terhadap PKI. Sudah saatnya pula untuk berhenti berpikir mengikuti stereotip-stereotip basi. Sepanjang kekuasaan Soeharto, PKI digambarkan sebagai momok jahat, sehingga tidak mungkin memahami bagaimana partai itu pernah menjadi demikian populer dengan jutaan anggota dan simpatisan. Bagaimana mungkin sebegitu banyak orang Indonesia dihujat sebagai iblis? Jika kita bersedia berpikir jernih tentang pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas G30S, maka kita harus menelisik apa yang sesungguhnya terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Benarkah gerakan itu merupakan pemberontakan setiap orang di dalam PKI? Benarkah gerakan itu merupakan percobaan kudeta? Rezim Soeharto bersikukuh bahwa G30S adalah keduanya, yaitu pemberontakan dan percobaan kudeta. Informasi dasar yang disajikan mengungkap bahwa G30S aneh. Beberapa aspek memberi kesan gerakan ini merupakan percobaan kudeta, aspek-aspek lain tidak menunjukkan adanya kudeta. Narasi apapun yang memuaskan tentang kejadian-kejadian pada awal Oktober tahun 1965, pertama-tama harus mengakui keganjilan-keganjilan ini, kemudian mencoba menjelaskannya. Satu masalah yang saya perhatikan di dalam kebanyakan buku tentang G30S bersifat metodologis. Biasanya, seorang penulis mulai dengan sebuah kesimpulan,
tentang siapa yang bertanggung jawab atas G30S, PKI, Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, lalu menimbang penjelasan-penjelasan alternatif yang mungkin sebelum menyimpulkan bahwa hipotesanya benar. Sejarawan tidak bekerja dengan cara seperti yang digunakan ilmuwan pengetahuan alam. Tingkah laku manusia dan peristiwa-peristiwa sosial tidak diatur oleh hukum-hukum alam, tetapi mereka kadang-kadang mengikuti beberapa prinsip fundamental yang sama. Satu prinsip adalah menghindari untuk memulai suatu penelitian dengan kesimpulan-kesimpulan di tangan. Kita tak akan pernah menemukan sesuatu yang baru dengan cara seperti ini. Masalah besar lain yang muncul dalam kepustakaan yang sudah ada adalah kurangnya penilaian kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan. Dalam hal G30S, sumber-sumbernya memang secara khusus bermasalah. Transkrip interogasi, yaitu berita acara pemeriksaan atau proses verbal, dan kesaksian di pengadilan militer, dua jenis sumber yang sering digunakan dalam buku-buku tentang G30S, tidak dapat dikatakan andal ataupun ajak. Seorang sejarawan selalu harus berpikir tentang konteks tempat sumber-sumber diproduksi, dan mengajukan pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana seseorang yang mengklaim tahu sesuatu sesungguhnya tahu tentang hal itu. Salah satu sumber yang paling andal tentang G30S adalah Visum et Repertum, yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, terhadap jasad 7 perwira yang ditemukan di lubang buaya. Justru sumber inilah yang tidak diumumkan oleh pemerintah Soeharto. Salinan laporan visum tersembunyi hingga tahun 1980-an, ketika dokumen itu ditemukan seorang ilmuwan dari Cornell University. Dari laporan ini kita cukup tahu bahwa apa yang dilaporkan di media yang dikontrol Angkatan Darat pada akhir tahun 1965 tentang bagaimana para perwira dibunuh ternyata palsu. Para perwira tersebut terbunuh oleh tembakan dan luka-luka tusukan bayonet. Mereka tidak diiris-iris ribuan kali dengan silet, mata mereka tidak dicungkil, dan mereka tidak pula dimutilasi. Jika kita berpegang pada laporan para dokter, seperti yang saya pikir seharusnya demikian, maka kita harus berasumsi bahwa kisah-kisah tentang penyiksaan para perwira merupakan bagian dari propaganda perang urat saraf Angkatan Darat terhadap PKI. Kita juga harus mempertimbangkan kisah-kisah apa tentang G30S dari rezim Soeharto yang palsu, dan dokumen-dokumen lain mana yang telah disembunyikan dari penglihatan kita. Ketiadaan penilaian kritis terhadap sumber-sumber sudah menggiring berbagai macam artikel dan buku yang menyajikan argumen-argumen berdasarkan kisah-kisah palsu oleh propagandis, dokumen-dokumen palsu, dan spekulasi besar-besaran. Misalnya, tidak kurang dari 3 buku yang baru saja diterbitkan mengklaim bahwa Presiden Soekarno entah adalah sang dalang atau salah satu dari sekian dalang G30S. Klaim ini tidak berdasar dan absurd. Saya berpikir bahwa klaim tersebut bahkan tidak layak ditanggapi. Tak ada bukti untuknya. Penerbitan ketiga buku ini mendorong saya untuk menulis sangkalan rinci terhadap klaim yang dibuat sebagai esai ulasan untuk sebuah jurnal akademik.